Recording in progress. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Eko. Saya siap jadi kuci. Oke, tunggu yang lain ini. Tinggal Pak Wawan monitor. Ada Pak. Baik. Satu lagi Pak Edi. Ini yang bisa. Saya belum masuk di sini. A23. Saya sudah di A23 yang ini Pak ya. Sekarang saya pakai 2. Baik. Pak Wawan sudah. Oke, gimana? Berbagi tugas kita. Tadi Pak Eko jadi coach ya. Siap. Supervisornya siapa? Oke. Ya coach enggak apa-apa deh. Supervisornya Pak Edi atau Pak Wawan? Saya boleh Boleh Pak. Pak. Pak Wawan Edi ya. dapat. Baik, Pak Edi ya. Oke. Berarti pertama kan Pak Edi dulu ya. Ini sebelum melakukan supervisi. Oke, silakan Pak Edi. Jadi saya coach, Pak Eko coachi gitu Pak ya. Siap. Supervisornya Pak Edi. Oke, nanti bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Waryono. Yang Apa kabar Pak? alhamdulillah baik, Bapak. Baik Pak. Jadi hari ini saya akan mensupervisi Bapak ya berkaitan dengan mungkin teknik coaching yang Bapak lakukan ya terhadap Baik. Bapak. Jadi sebelumnya saya share screen Pak indikator yang akan kita capai. Baik Pak, di sini sudah kelihatan Pak. Baik, sudah Pak. Ya, Pak. Di sini indikator atau rubrik percakapan coaching yang akan supervisi ada beberapa kriteria Pak. Yang pertama ada indikator mendengarkan aktif, ada pertanyaan berbobot, ada memberdayakan coachee. Di situ ada beberapa poin penilaiannya. Jadi menurut Bapak ini mana Pak yang akan kita supervisi, akan saya supervisi nanti Pak, yang bagian mananya itu, kriteria yang mana Pak? Posisi saat ini mungkin ada di posisi nomor 2 Bapak. Oh, kriterianya Pak ya? Iya Pak. Ya, pertanyaan berbobot mungkin. Pertanyaan berbobot. Di sebelumnya Pak, ini Pak, yang Bapak ketahui tentang pertanyaan berbobot dalam teknik percakapan coaching itu yang bagaimana Pak ya? Pertanyaan berbobot, itu kadang-kadang saya sulit atau terjebak untuk membuat pertanyaan berbobot ini sedikit mengalami kesulitan gitu Pak. Ya Pak, jadi ini kan ada kriterianya Pak, gitu. ada dari 1 sampai 4 ini, jadi posisinya baik Pak. Posisi saya di posisi 2 Pak. Di posisi. Jadi harapannya nanti setelah sesi ini, setelah kita melakukan sesi supervisi ini, bisa maksimal di 4 Pak ya, kalau bisa insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah bisa. Ya Pak, ini waktu ada beberapa menit untuk Bapak melakukan teknik coaching kepada coach itu Bapak Eko ya Pak ya. Iya betul. Eko, silakan, waktu dan tempat saya persilakan, izinkan saya untuk mensupervisi Pak ya, untuk mengamati. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi Bapak nanti untuk perbaikan bagi kita semuanya ke depannya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Waryono. Gimana kabar Pak Eko hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Cuma ada sedikit bingung. Baik, Bapak ada bingung. Kalau boleh tahu bingungnya tentang apa Bapak? Ini ya Pak, ini tentang persiapan IKM di sekolah. Kebingungan saya di sekolah belum siap Pak.
Persiapan IKM Bapak ya. Oke. Masih bingung persiapan IKM. Persiapan seperti apa Pak? Bingungnya misal Pak? Di sekolah-sekolah lain, sekolah tetangga itu sudah sosialisasi, sudah studi banding. Nah, di sekolah saya adem ayem, Pak. Padahal sudah Oh, dekat begitu. untuk kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Saya di SMP kelas 7, Pak, yang harus kan sudah daftar di Mm-mm. kurikulum Merdeka. Oh gitu. Di kelas Baik. 7-nya yang merupakan yang kelas 8 9 masih kurikulum 13. 11 gitu Pak. Ya, baik Bapak. Jadi harapannya apa Pak dengan ini pembicaraan kita nanti, harapan yang Bapak ingin dapatkan atau Bapak peroleh? Saya minimal punya perencanaan di dalam waktu dekat ini bisa menyiapkan untuk menjemput kurikulum Merdeka ini dengan persiapan yang matang seperti sosialisasi, seperti belajar bersama, seperti IHT dan lain-lain gitu, Pak. Baik. Baik Bapak. Bapak bisa cerita kondisi saat ini di sekolahan Bapak tentang implementasi IKM itu seperti apa sih Pak? Di sekolah ini kan jumlah kelasnya 27, Pak. Untuk yang di kelas 9 itu ada 9 kelas. Sehingga harus dipersiapkan secara matang. Nah, sekolah-sekolah yang lain itu sudah kelas 7-nya sudah banyak yang belajar IKM. Di guru mata pelajaran kelas 7 di kami belum belajar, padahal sudah mendekati tahun ajaran baru. Kemudian kurikulum itu juga adem ayam, tidak ada gregetnya untuk kegiatan IKM ini. Apalagi kepala sekolah gitu, Pak. Baik. Bisa cerita sedikit Pak, sejauh mana pengetahuan tentang IKM atau kurikulum Merdeka ini Pak di Bapak pribadi dan guru pada umumnya misal Pak? Nah, kebetulan saya ini ketua MGBK, Pak, yang kemarin sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama di SMP Negeri 3 Batu. Itu adalah SMP yang sudah menerapkan 1 tahun yang lalu kurikulum Merdeka. Terus kemudian kita ketua-ketua ini dibelajarkan dahulu. Nah, saya sudah sedikit mengetahui tentang IKM. Cuma di teman-teman sejawat kita di SMP kita dan kepala sekolah berikut kurikulum bahkan belum membuat KP atau komite pembelajaran, apalagi untuk belajar bersama tentang TP, ATP, MA, belum sama sekali, Pak. Baik. Nah, Bapak sudah mempunyai pengetahuan tadi Pak ya tentang IKM. Kira-kira upaya apa yang bisa Bapak lakukan untuk menggerakkan teman-teman agar tahu juga tentang IKM, Pak? Saya akan komunikasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan, Pak, agar segera menggerakkan atau membuat SK, ke KP atau komite pendidikan yang untuk menghimpun teman-teman yang di kelas 7 di kurikulum 13. Selanjutnya nanti kita mengusulkan untuk belajar dengan cara memanggil narasumber atau kalau memungkinkan kita yang studi banding keluar, satu tim itu studi banding keluar untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya bisa ini Pak untuk mempraktekkan mulai menyusun TP-nya CP-nya menurunkan ke tujuan, kemudian ATP dan MA. Baik. Ada lagi Bapak, selain tadi Bapak ingin memanggil narasumber, kemudian juga melakukan diklat, ada lagi Pak solusi atau yang ingin Bapak lakukan? Ini kayaknya komunikasi dengan dinas Pak, karena yang sebenarnya yang berkewajiban adalah pengawas dinas pendidikan justru. Nah, tinggal kita komunikasi, kalau sudah ada komunikasi yang baik, mereka akan menyusun jadwal mungkin dengan sekolah kita, kapan waktunya sosialisasi di sekolah kita tentang IKM ini Pak. Baik. Komunikasi dengan dinas. Dari alternatif tadi, kira-kira menurut Bapak yang paling efektif bisa dilakukan saat ini yang mana Pak? Apa langsung diklat atau komunikasi dengan dinas dulu atau seperti apa? Yang lebih cepat menurut saya komunikasi dengan kepala sekolah dulu Pak, dengan membentuk SK tim KP, kemudian mereka akan menyusun membentuk panitia untuk kegiatan baik
IHT atau workshop itu akan membentuk kepanitiaan. Baik. Kapan Bapak akan berkomunikasi dengan kepala sekolah? Besok dan lusa, kesempatannya tinggal ini Pak. Besok dan Lusa. lusa. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu Bapak ya. Jumat Sabtu. Kira-kira mohon maaf. Agar keinginan Bapak ini tercapai, berkomunikasi, Bapak perlu bantuan siapa untuk lebih mempercepat, kira-kira perlu bantuan pihak lain tidak? Saya akan mengajak ke tim kurikulum Pak, karena yang membidangi di bidang ini tim, kurikulum. Betul. Baik. Baik Bapak, dari pembicaraan tadi bisa Bapak ini simpulkan hal positif apa yang telah Bapak peroleh. Terima kasih Pak. Tadi agak bingung Pak. Ini yang mau dilakukan ini yang mana dulu dalam waktu dekat mana dulu. Sekarang sudah tercerahkan tentang persiapan perencanaan IKM ini. Saya akan menghubungi kepala sekolah untuk membentuk tim KP. Kemudian berhubungan dengan timnya ini membentuk kegiatan seperti IHT atau workshop. Tidak tahu nanti kita keluar atau di dalam. Dan komunikasi dengan dinas Pak, yaitu pengawas dinas pendidikan. Baik Bapak. Jadi Bapak intinya ingin berkomunikasi, bahkan tadi Bapak menyampaikan besok Pak ya, dalam 2 hari ini harus sudah karena waktu sudah mendesak. Baik, kapan Bapak ini saya bisa ketemu lagi dengan Bapak untuk membahas masalah ini Pak? Hari Selasa bisa Pak ya? Oh baik. Untuk melihat perkembangan saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi semoga nanti hari Selasa saya sudah atau Bapak sudah ada tindakan konkret sehingga Bapak siap menyambut implementasi kurikulum Merdeka. Iya Pak, terima kasih sekali, sangat membantu tercerahkan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Waryono dan Pak Eko ya Pak. Jadi luar biasa Pak ya, sudah selesai Bapak tadi melakukan coaching terhadap Pak Eko. Tadi beberapa yang saya tangkap tadi sepertinya sudah sesuai dengan kriteria itu sudah masuk semua ya Pak. Cuma dari yang pertanyaan berbobot tadi sebelum saya masuk observasi saya gitu Pak. Menurut Bapak sudah di angka berapa sekarang Pak? Tadi Pak, saya merasa agak ini lancar ya gitu ya, maksudnya lancar. Kenapa? Karena Pak Eko juga terbuka dengan saya tadi, sehingga saya antusias menangkap kata-kata kunci dari Pak Eko untuk saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tadinya saya kemarin agak bingung gitu ya, membuat pertanyaan berbobot, tapi rupanya perasaan keterbukaan dari Koci akan memacu saya gitu, dan ternyata bisa gitu ya membuat pertanyaan berbobot yang mengalir gitu, seperti itu yang saya rasakan Pak. Ya luar biasa Pak ya. Ya Pak, ya saya tangkap seperti itu juga Pak. Jadi tadi dari awal dari secara umum ya, jadi ada tujuan tadi sudah disampaikan di awal, terus tadi capaian yang akan dicapai juga sudah Bapak sampaikan tadi, terus mendengarkan aktif juga Bapak. Jadi dari pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan itu sudah menggambarkan Bapak telah berhasil untuk pada kriteria mendengar aktif, karena setiap pertanyaan yang Bapak sampaikan itu dikaitkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh coachnya, yaitu Pak Eko. Misalnya keadaan sekarang di sekolah tentang IKM itu seperti apa, yang keadaan sekarang itu seperti apa, itu sudah Bapak tampilkan. Seperti itu. Coba ini izin Pak ya sedikit, mungkin yang observasi saya itu mungkin sedikit, mungkin kalau salah nanti bisa diperbaiki juga. Tadi ketika rencana aksi, ada rencana aksi tadi, mungkin yang pertanyaan berbobot tadi sudah bagus Bapak, mungkin sampai di level 4 itu Pak ya. Cuma pertanyaan yang pada rencana memberdayakan coach itu Pak. Jadi kan ada yang apa yang akan Bapak lakukan itu. Apakah bisa mungkin sebelumnya kita sampaikan dulu apa yang sudah dilakukan oleh coachnya gitu Pak. Jadi mereka sudah melakukan apa, baru nanti kita mungkin apa yang akan dilakukan berikutnya. Siapa tahu mungkin coachnya sudah punya sesuatu yang sudah dilakukannya maksimal itu mungkin Pak. Nah, mungkin itu baik iya. Terima kasih Pak Edi sebagai supervisor luar biasa Pak. Nanti akan saya perbaiki.
Ya Pak, untuk Ya, yang lainnya ya. saya rasa sudah luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Oke, silakan sekarang Pak Wawan, perannya sebagai apa? Monggo Pak Mantap. Wawan. Saya boleh jadi coach juga boleh, saya jadi coach juga boleh. Oke, mungkin Bapak jadi coach saja ya, mungkin. Mohon maaf Pak. Boleh Pak, boleh. Ye, coach berarti saya coachin, enggak apa-apa. Sekarang supervisornya siapa? Saya Pak. Pak Pak Eko. Eko lah tadi seperti itu. Pak Eko, supervisor. Siap, Iya Pak siap, Eko. insya Allah siap. Oke, baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wawan? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini keadaan yang menurut saya sangat menyenangkan. Baik. Suaranya agak kecil, Pak. Di modulasi kami terima. Saya dekatkan ini Pak. Oke. Sini cukup Pak. Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Iya, Pak. Saya sudah memberitahu kepada kepala sekolah bahwa saya akan mensupervisi Bapak Wawan hari ini. Apakah berita itu sudah sampai ke Bapak Wawan? Oh sudah Pak, sudah ada informasi bahwa Pak Eko akan datang dan akan mensupervisi saya Pak. Oke, baik. Langsung saja Pak ya, kita nanti soalnya waktunya kita batasi, nggak ada kegiatan yang lain. Saya berikan ini Pak rubrik penilaian untuk coaching. Bapak Wawan nanti akan melakukan coaching dengan siapa Pak? Kebetulan ada rekan saya Pak Waryono Pak. Oh siap. Akan menjadi coach. Oke, coachingnya adalah Pak Waryono. Baik Pak, ini ada di antara kriteria ini yang mau Bapak kembangkan yang mana? Mendengarkan aktif, berbobot, pertanyaan berbobot, atau memberdayakan coaching Pak untuk coaching kali ini? Kayaknya saya akan mencoba memilih yang pertama saja Pak, mendengarkan aktif. Oh baik, Pak Wawan akan memilih kriteria mendengarkan aktif. Sepengetahuan Pak Wawan, pemahaman Pak Wawan, mendengarkan aktif di coaching itu yang seperti apa Pak? Ya, jadi mendengarkan aktif menurut saya pada saat proses coaching itu adalah kita mendengarkan apa yang dikemukakan oleh coach, kemudian merespon baik itu dengan mimik muka, kemudian dengan ucapan-ucapan atau apresiasi, sekaligus juga dapat menyimak dan mengambil atau menentukan kata-kata kunci yang nanti akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dari coaching sendiri. Baik, menurut Pak Wawan di mendengarkan aktif ini ada respon, kemudian ada yang menyimak, kemudian ada menemukan kata kunci. Baik Pak, kalau saya berikan ini skala Pak ya. Untuk skalanya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Skala 1 itu jika mendengarkan aktif itu ada 3 kali atau lebih muncul melabel atau menjudge atau menilai kunci. Kalau level 2 itu hanya 1 atau 2 kali saja memberi asumsi atau menjudge atau menilai kunci. Kalau level 3 ini lebih tinggi Pak. Ini bebas, tidak pernah memberi judgement, penilaian atau asumsi. Dan level yang tertinggi level 4 yaitu bebas dari judgement, asumsi, penilaian, asosiasi terhadap emosinya kunci, terhadap perilaku kunci. Menurut Pak Wawan sekarang, kondisi sekarang, Pak Wawan ini di posisi level berapa Pak? Kalau saya menilai diri saya sendiri, paling saya masih ada di level 2 Pak. Jadi Baik. 1 kali 2 muncul Menurut Pak Wawan, asumsi dan asumsi. ya, menurut Pak Wawan kondisi sekarang di level 2. Nanti mau ditingkatkan sampai level berapa Pak menurut Pak Wawan? Semoga dapat sampai level 4 Pak. Nah, Harapannya baik. sampai di situ. Harapannya, tujuannya nanti kita sampai level 4 yang bebas dari asumsi, judgment, asosiasi dan lain-lain terhadap emosi atau terhadap ini tingkah laku kunci. Baik Pak Wawan, apakah sudah siap untuk melakukan coaching dengan Pak Waryono?
Siap Pak. Siap. Monggo, kalau sudah siap kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko. Selamat siang Pak Waryono. Selamat siang Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak Waryono? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, gimana dengan Pak Wawan? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ini. Apalagi kalau lihat Power Unity sangat mencerahkan sekali Pak. Apalagi Bapak juga sangat menginspirasi saya Pak. Ji, Pak. Luar biasa saya bisa bertemu dengan orang-orang seperti Pak Waryono. Adem gitu Pak. Pak Waryono kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang aktivitas Pak Waryono. Baik. Pak Waryono ini dalam waktu dekat ini atau saat-saat ini aktivitas apa yang barangkali sedang ngetren itu dilakukan oleh Pak Waryono? Baik Pak, jadi di sekolah saya adalah wakil bidang kurikulum Pak. Nah, sekolahan kami sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, bahkan itu sudah ditetapkan oleh seluruh provinsi Pak. Nah, seperti itu. Provinsi sudah harus menetapkan IKM untuk tingkat SMA. Nah, yang jadi ini Pak, kegalauan saya adalah banyak guru-guru yang belum memahami tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Iya, seperti itu Pak, pembelajaran diferensiasi. Luar biasa sekali. Jadi sekolah Pak Waryono ini sudah jadi sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri ya, atau kurikulum merdeka ya. Sudah Bapak. Iya. Pada kesempatan ini Pak Waryono, apa yang ingin Pak Waryono sharing dengan saya dalam waktu dekat, mungkin bisa menginspirasi saya, bisa ngobrol, bisa ya segala macam lah, kita sharing saja. Apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak Waryono? Baik, jadi saya ingin guru-guru saya itu bisa membuat ini RPP berdiferensiasi dan menerapkannya di dalam kelas itu, seperti itu Pak. Kalau lihat dari keadaan sekarang guru-guru Pak Waryono, berapa persen yang sudah bisa melakukan itu, dan sampai sejauh mana tujuan Pak Waryono atau harapan Pak Waryono ketika apa yang akan Pak Waryono lakukan untuk mengupgrade kemampuan guru-guru Pak Waryono? Baik Pak, jadi dari 26 guru itu Pak ya, itu mungkin hanya baru 5 orang saja itu yang sudah bisa gitu ya, dalam artian merencanakan ya RPP-nya sudah berdiferensiasi, menjalankan proses pembelajaran diferensiasi dan asesmen. Sementara yang lain ya mungkin 10 orang itu ya hanya tahu-tahu saja gitu ya, dan mungkin sisanya sekitar ya 11 orang gitu ya. Tadi 26 ya, 5 orang itu sudah bisa, 10 itu ya agak tahu ya, sisanya itu belum paham gitu loh Pak, seperti itu. Harapan saya ya nanti pada saat memasuki semester baru mereka harus sudah Pak, bisa semua itu 26 guru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya. Iya. Jika semua guru-guru yang Pak Waryono atau ada di sekolah Pak Waryono bisa melakukan semuanya, itu harapan yang sangat luar biasa, betul sekali. Betul Pak. Nah, Pak Waryono, dari orang-orang yang sudah bisa menerapkan tadi, ada beberapa orang yang sudah 5 atau 6 tadi yang saya bisa tangkap dari Pak Waryono, sudah bisa menerapkan, kemudian merencanakan, kemudian sampai mengevaluasi. Kemudian ada beberapa yang belum. Apa yang akan Pak Waryono lakukan ini untuk mencapai tujuan Pak Waryono meningkatkan kemampuan guru-guru Pak Waryono dan sumber daya yang ada tadi? Nah, gini Pak, kita sudah melakukan diklat ya, diklat IKM itu di sekolahan itu
sudah 1 kali sih Pak diklat oleh pengawas sekolah, sudah sekali. Kemudian juga 5 guru sudah diklat di tingkat provinsi. Nah, yang kami lakukan yaitu diklat di tingkat sekolah kita sudah melakukan. Kemudian kenyataannya juga saya lihat diklatnya karena materinya banyak sekali sehingga mereka hanya membahas tentang kurikulum secara umum, belum ke tingkat pembelajaran diferensiasi, hanya disampaikan bla 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 saja. Itu saja sih Pak yang selama ini kondisi di sekolahan saya itu, sehingga banyak guru yang belum memahami itu cara ngajarnya dengan diferensiasi itu. Kalau misalkan tadi sangat banyak sekali ya menurut Pak Waryono itu hal-hal yang harus dicapai oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Adakah skala prioritas yang ingin dicapai oleh Pak Waryono sendiri untuk guru-guru Pak Waryono di sekolah dalam waktu dekat ini, Pak Waryono? Iya. Jadi skala yang harus saya capai yaitu Pak, mereka harus dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Karena itu tuntutan kurikulumnya seperti itu. Iya. Jadi tetap saja bahwa guru tersebut harus bisa merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi kurikulum berdiferensiasi untuk melaksanakan IKM, iya. ya? Begitu Pak IKM Waryono. itu Pak, iya. Karena, Kalau begitu Pak Waryono, apa rencana ke depan yang ingin dilakukan oleh Pak Waryono ini untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang ingin Pak Waryono capai? Oke. Saya kekuatan dari tempat kami adalah bekerja sama gitu. Jadi saya ingin nanti saya ingin mengelompokkan, misal guru IPA bertemu dalam satu ruangan, guru IPS bertemu dalam satu ruangan, kemudian mereka melakukan tutor sebaya gitu, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan menyusun bersama pembelajaran berdiferensiasi dengan saling membantu gitu, mungkin seperti itu Pak. Oke, Itu luar yang biasa sekali. ingin kita lakukan gitu Pak, sepertinya. Bagus sekali itu Pak, kalau misalkan jadi per mata pelajaran gitu maksudnya Pak? Ya misal Atau per bidang studi ya? guru IPA misal biologi, fisika, kimia, ya kita kumpul satu ruangan gitu loh Pak, kelompok IPA gabung, IPS gabung, sehingga mereka bisa saling membantu dalam menyusun gitu, karena kontennya kan hampir sama gitu, sehingga mereka bisa saling bantu gitu loh Pak, yang belum paham bisa bertanya yang sudah paham gitu, seperti itu Pak keinginan Bagus saya sekali untuk mempercepat gitu. Iya. Barangkali boleh saya tahu Pak, untuk mencapai yang Bapak inginkan, ya ini kapan Bapak ingin melaksanakan kegiatan tersebut? Apakah dalam waktu dekat atau sudah ada planning sendiri dari Bapak? Jadi gini Pak, itu kan hari Senin besok, itu tanggal berapa, 18 itu kan sudah tahun ajaran baru sudah masuk Pak, karena saat ini sudah sedang kondisi MPLS kita, sudah hari terakhir sekarang siswa baru itu, sehingga Senin kan harus sudah siap perangkat itu gitu, dan sampai guru datang ke kelas sementara belum ada perangkatnya kan lucu, sehingga saya merencanakan ya besok lah Pak gitu, atau kalau besok masih sibuk aja ya mungkin hari Sabtu Minggu itu Pak, saya harus melakukan, mengumpulkan teman-teman itu Sabtu dan Minggu jika diperlukan. Kalau 2 hari, insya Allah selesai Pak, 2 hari itu. Luar biasa sekali kalau dilaksanakan ya Pak ya, sampai harus mengorbankan waktu liburan ini untuk mempersiapkan Pak, IKM. Itu harus saya kondisikan, dan tapi tetap saya musyawarahkan gitu ya. Kalau Sabtu nanti seharian selesai, oke lah, mungkin Sabtu kita selesaikan. Ya, seperti gitu. Luar biasa, ini sangat menginspirasi Pak Waryono. Kalau boleh Pak Waryono bisa mereview tadi ketika kita berbicara atau mengobrol dari awal sampai terakhir, itu sangat menarik. Apa yang ada di dalam benak Pak Waryono ini ketika
Pak Waryono tadi dari sejak awal kita berbicara, kemudian Mm-mm. sampai terakhir itu menemukan solusi-solusi yang luar biasa. Ada yang bisa Pak Waryono review dari awal kembali? Iya, jadi tadinya saya bingung Pak gitu ya, karena hanya 5 orang yang bisa tentang pendidikan diferensiasi. Gimana caranya agar semua bisa gitu. Tapi saya baru ingat kalau 5 orang ini adalah guru IPA, IPS, dan guru bahasa yang dikirim untuk diklat itu gitu ya. Jadi saya dengan diskusi ini kok terpikir mereka harus kumpul satu kelompok sesuai kesamaan mapel, kelompok mapel itu sehingga bisa saling bantu gitu loh Pak. Sehingga ya membuat workshop secara in-house saja untuk kita saja ya di satu ruangan kita kumpulkan guru yang serumpun gitu loh Pak. Seperti itu kok masuk akal menurut saya dan Luar bisa biasa. terlaksana. Oke, sangat menginspirasi sekali Pak. Dan saya sudah tidak sabar ini ingin mendengar hasil dari Bapak ketika nanti hari Sabtu Bapak melaksanakan kegiatan ini. Iya. Kemudian bahkan kalau tidak bisa selesai akan dilaksanakan hari Minggu. Ini Baik. tidak sabar saya menunggu. Nanti barangkali ingin ngobrol Iya. kembali dengan Bapak nih untuk Baik. sharing kembali Siap, Pak. Terima siap, Pak. kasih Pak Siap. Waryono atas Siap, Pak. inspirasi dan ide-idenya yang cemerlang ini untuk mengatasi tentang pemahaman guru di implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih udah siap sharing sama saya Pak. Iya. Terima kasih Pak Wawan, sangat membantu dan membuka pikiran saya sehingga tercerahkan hari ini. Terima kasih Pak Wawan. Yeah. Sama-sama, terima kasih Pak Waryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sudah lancar sekali Pak Waryono sebagai kunci. Baik, tapi tetap saya harus memberikan ini ya supervisi. Dari presence sudah mantap Pak Wawan, ini sudah mengucapkan salam, nanya kabar, hadir penuh, mendengarkan aktif, rapotnya juga nampak tadi ya memang. Terus kemudian di langkah-langkah seperti Tirta seperti tujuan, sudah menyampaikan tujuan pertemuan ini dengan tentang guru yang ingin membuat RPP berdiferensiasi. Di situ juga menanyakan harapan pertemuan ini sudah muncul. Ada parafrase bagus sekali tadi, sangat bagus. Ini resepnya menangkap kata kunci. Kemudian ada apresiasi luar biasa sekali, ini sangat menenangkan kunci. Kemudian diidentifikasi, ada menggali informasi yang jelas terhadap guru, bahkan sampai mengantarkan ke pemetaan tadi ada dari 26 guru, berapa yang bisa, berapa yang belum gitu. Sangat mendalam dan menyeluruh. Jangan tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot, sudah nampak apanya, bagaimana keadaan guru, kemudian bahkan sampai seberapa presentase ini menggunakan data, sudah bagus, sangat bagus. Terus ada pertanyaannya, ini pertanyaan terbuka semua sehingga mengalir enak gitu, mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan ini mengantarkan kepada tujuannya yang ingin dicapai oleh kunci. Kemudian ada merencanakan evaluasi sampai tadi skala prioritasnya ada, yaitu melaksanakan ya RPP ini, menggunakan RPP dengan benar. Di rencana aksi sudah membantu merumuskan rencana aksi, memulai dari rencana awal dengan siapa, terus kapan sudah muncul. Nah, terus menanyakan rencana alternatif ada lagi. Terus kemudian ada rencana konkret, sudah konkret rencananya, sudah mulai konkret, tidak abstrak. Ada apresiasi luar biasa juga di sini. Kemudian mahir merangkum percakapan dan mengkonfirmasi. Jadi percakapannya dikonfirmasi. Bahkan tadi ada sampai kelompok MGMPS Pak ya tadi. Kemudian ditanggung jawab, sudah meminta kunci mereview dari pertemuan ini dari awal sampai akhir sudah, dan rencana pertemuan berikutnya. Untuk masukannya mungkin ini saja, mohon maaf Pak ya, mungkin saya bisa salah, silakan nanti dikonfirmasi. Langkah konkretnya ini mungkin bisa diperdalam tentang di mananya, jadi pelaksanaan itu di mana, kemudian programnya seperti apa, ada LK-LK-nya, mungkin ada kegiatan seperti apa, nanti lebih dalam seperti itu. Tapi belum tentu menurut saya ini benar, tapi menurut Pak Waryono, menurut kuncinya sudah nyaman, sudah terjawab semua begitu. Terus yang kedua hanya teknis saja ini, karena mungkin karena keadaan sinyal jadi bisa open video, jadi saya bisa mengetahui
rapotnya, mendengar aktif, mengangguk. Nah, itu bisa tahu. Jadi kesimpulannya keseluruhannya lancar, top, marko top untuk Pak Wawan. Bahasanya nyantai, tidak formal, alur tircanya runtut, percakapan nyaman mengalir. Nah, nilai maksimal ini keempat semua. Demikian dari supervisi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi atas supervisinya. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan saya ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih sekali Pak Edi. Pak Waryono juga terima kasih. Luar biasa Bapak semua ini ya, luar biasa Bapak, hebat semua memang. Kita kembali ke itu Pak ya, mungkin ya, ke room besar. Ya, room besar. Ya, live break room. Recording stopped. Belum, Mak. Recording in progress. Oh, udah mulai hadir yang lain, Pak. Pak Eko sama Pak Edi ikut aja deh, cek aja yuk. Nanti Pak Eko sama Pak Edi jangan keluar dulu ya. Oke. 1, Pak Eko ayo dong, cek coaching gitu. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Untuk yang Pak Waryono, kita foto lagi satu kali lagi. 1. Sebentar ya. 1, tunggu sebentar, supaya pada istirahat nih, aduh saya gak enak sekali nih dulu. Oke, 1 kali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk Pak Eko, Pak Edi, Pak Waryono, sama Pak Wawan boleh saya sebentar saja. Yang lain sampai jumpa ya, silakan. Sukses ya, mudah-mudahan kita bertemu menjadi sesama instruktur di modul coaching ya. Bismillah. Oke, iya Pak Wawan, Pak Waryono sebentar. Bu Ira, mohon maaf, saya mau tanya. Iya. Nah, nanti batas waktunya sampai kapan Bu kita melakukan simulasi lagi seperti tadi yang belum kebagian? Oke, nanti saya coba mungkin kita kasih waktu yang lebih luang lah gitu ya terkait dengan hal ini. Ya baik Bu, terima kasih.